Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena di sini lagi sore nih. Biasanya selamat pagi karena buat pagi ini sore-sore. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini ngopi sore-sore. Tadi ngopinya pagi, lupa jam berapa nih kopi kedua. Kopinya kopi dari Java Halu Coffee. Yang mana dia? Kayaknya ini. Ush, tuh lihat. Kopi aja diplastikin. Langsung dari eksperimen roasting, langsung kopinya langsung di ini. Asik. Terima kasih Java Halu Coffee, Teh Rani. Kita mau bahas tentang the art of innovation seperti saya janjikan sebelumnya ya. Mari saya siapkan ininya dulu, materi presentasinya, mudah-mudahan tidak kacau ya. Sebentar, saya pindahkan ini ke bawah dulu supaya kita bisa nontonnya asik ya, supaya ada materi presentasinya, maksudnya begitu. Sebentar. Nah, ini The Art of Innovation versi 2.1. Ada versinya 2.1 itu kenapa? Karena versi 1.0 itu saya gunakan ketika saya di acara bedah bukunya buku The Art of Innovation, Tom Kelly ya, versi 2.0 minggu lalu ketika saya bawakan di internal PT Mega Andalan Kalasan MAK di Yogyakarta, Sleman. Bukan Kalasan, kok Sleman. Baik, ya, ini namanya Seni of Innovation. Ada dua referensi yang saya gunakan di sini, yaitu tadi ya buku sama presentasi TED Talk dari Guy Kawasaki. Oke, jadi kita ini biasanya saya cerita gitu ya. Kalau cerita saya cerita latar belakang saya kenapa cerita tentang inovasi karena kerjaan saya banyak inovasi. Ini contohnya adalah inovasi saya ketika membuat toko musik digital di Blitz Megaplex beberapa puluh tahun yang lalu. Nggak puluh lah ya, kali mungkin tahun berapa ya? Iya, nyaris lebih dari 10 tahun. Yang pasti ini mungkin sekitar 2005 itu 2006. Ya, jadi itu dibuatnya toko musik digital, inovasi membuat toko musik digital pada masa itu. Terus nanti di blockchain. Nah, ini yang nanti akan kita bahas mungkin tahun inilah ya. Baik, dan kerjaan saya kayak gini ya, inovasi, mencari pemusik-pemusik untuk menjual, menyimpan ya MP3-nya di toko musik digital kami, namanya Insan Music Store. Ini kerjaan saya ini di pinggir jalan nih ya, sebagai UMKM dikejar-kejar Satpol PP. Ini dulu di Bandung itu kan ada Car Free Day ya di Jalan Dago, Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, kerjaan saya gini ya, di sini nanti saya buat booth di sampingnya, nanti kalau ada yang mau daftar kita daftarkan ya. Di kerjaan saya main band gitu ya. Anyway, nah sekarang kita bahas dulu ya tentang karena ada sedikit kerancuan tentang invention dan innovation. Invention itu membuat sesuatu yang baru, itu apa ya, something new ya, membuat sesuatu yang baru. Jadi menemukan sesuatu yang baru. Kalau innovation menggunakan ya konsep-konsep yang ada itu untuk memecahkan sebuah masalah. Contoh, kalau penelitian yang dilakukan di kampus ya, kampus-kampus itu biasanya namanya invention. Keluarannya yang ditulis dalam bentuk paper, makalah, publish di mana-mana. Keren bagus paper. Jadi di kampus itu keren-kerennya tuh lomba-lomba membuat paper atau menemukan invention. Yang susah tuh S3 di kampus ya, karena harus menemukan kebaharuan. Di perusahaan pun ada invention, yaitu melakukan penelitian. Outputnya juga, keluarannya juga kertas, tapi bentuknya adalah paten. Ya. Jadi kalau kampus, gaya-gayaan banyak-banyakan paper. Kalau perusahaan banyak gaya-gayaan paten. Ya, jadi gitu sama. Itu menemukan sesuatu yang baru. Menemukan sesuatu yang baru itu belum tentu ada manfaat langsungnya, dan belum tentu ada duitnya gitu langsungnya. Tapi dia sesuatu yang baru gitu. Kalau ini saya ambil contoh ya, contohnya mungkin apa ya? Ini aja ya, saya ambil contoh lagi ya. Jadi kalau saya punya handphone ini kan di dalamnya ini ada banyak paten. Misalnya paten tentang apa ya, layar sentuh ini ya, bisa di tap, bisa ini kan ada patennya gitu ya.
Terus baterainya bagaimana, baterainya ini bisa ukurannya kecil, bisa di-charge dengan cepat, bisa nyimpen dayanya banyak ya. Itu paten ya, paten juga gimana ada kamera ya, kameranya ini patennya pasti ada juga ya, macam-macam. Nah, untuk menjadikan sebuah produk, ini inovasi ya. Inovasi membuat sebuah pesawat telepon, kok pesawat ya namanya. Kalau Indonesia namanya pesawat telepon ya, kayak pesawat terbang, pesawat ya. Alat telepon untuk telepon ya, bertelepon, berkomunikasi yang tidak nempel atau tidak dipaksa harus melekat kepada dinding atau meja ya. Kalau dulu telepon itu harus kan ada kabelnya, maka dia harus nempel ke meja ya, karena meja itu ditaruh meja itu maksudnya, dan kabelnya tuh pasti nyambung ke sesuatu di dinding ya. Jadi gitu. Kalau bahasa bahasa Inggrisnya itu tethered ya, Pak. Kayak anak-anak jadi ditaliin gitu ya, supaya nggak lari kemana-mana. Atau kayak ini binatang piara kita, anjing, dia dikasih kalung ya, bukan kalung, tali ya, supaya nggak lari-lari. Jadi dulu telepon itu ditakutkan lari seperti anjing, makanya ditaliin. Dengan adanya handphone ini, ini inovasi yang luar biasa. Apalagi di sini coba bayangin, kita bisa bergerak, nelpon sambil jalan, sambil lari, sambil naik motor. Sebagai penumpang maksudnya, jangan lagi naik motor ya, di mobil sebagai penumpang juga gitu ya. Ya ini bisa seperti itu. Hebatnya lagi apa sekarang? Kamera. Saya punya kamera DSLR itu nganggur lah karena udah ada ini handphone ini ya, handphonenya. Jadi handphone ini sebuah inovasi yang luar biasa ya. Value di dalamnya banyak paten gitu ya. Nah, balik lagi ya. Innovation itu ya the use of application technology engineering untuk memecahkan sebuah masalah. Invention to easy, isinya harusnya pakai tanda kutip ya, karena membuat sebuah penumpang itu ya easy dalam artian ya sebenarnya susah gitu ya, tapi dibandingkan dengan innovation itu susah. Invention is easy, innovation is genius atau accidental. Jadi memang begitu ya, inovasi itu kadang-kadang ya bukan accidental ya, maksudnya kita berusaha keras segala macam itu tapi nggak nemu-nemu aja gitu ya. Jadi innovation deh ya. Jadi kalau Anda ini, kita pengen inovasi karena inovasi yang ada duitnya, ada value-nya adalah innovation ya. Sorry ini baru lagi ya, balik lagi ya. Invention easy, innovation is genius. Oke. Contoh tadi, saya udah kasih contoh ya, nggak perlu ini kan. Nah, yang menjadi masalah kalau sebuah perusahaan ya melakukan inovasi ya, itu kan inovasi itu ini coba-coba, artinya apa? Tidak efisien. Jadi innovation itu berseberangan dengan efisiensi ya. Jadi innovation versus inefisiensi. Jadi ada perusahaan yang ingin melakukan inovasi, maka dia susah untuk, kalau kita anggap mau ini ya, mau efisien. Kadang buat ya, nyoba gini gagal, nyoba ini gagal, nyoba ini gagal. Gimana sih? Ini udah percobaan keberapa? Ke 73 Pak. Siapa tahu ke yang 75 berhasil. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara memang ini susah ya, inovasi itu ya tidak efisien karena tadi ya nyoba-nyoba. Jadi kalau perusahaan yang mengecatkan ikat pinggang innovation tidak bisa melakukan inovasi. Gitu ya. Balik lagi nih. Ada berapa hal tentang inovasi yang mungkin kita susah ya kalau kita bahas dalam satu video. Saya nanti berhenti ya, mungkin satu dulu ya. Habis itu kita hentikan videonya, nanti kita sambung lagi. Atau Anda lebih suka, kalian lebih suka ini saya teruskan, nanti tinggal nyetopnya, stop aja ya. Tapi videonya nanti nontonnya tuh nggak usah sampai habis ya, tinggal nanti berhenti sampai menit keberapa atau diteruskan. Nah, pilihannya gimana ya? Silakan dikomentari. Tapi kali ini saya akan berhenti dulu di Salud ya, Jump the Curve. Nanti yang lainnya saya bahas video terpisah gitu ya. Atau nanti versi kedua. Nah, yang pertama inovasi ini Jump the Curve ya. Jadi maksudnya begini. Inovasi itu tidak melakukan improvement, tapi loncat kepada hal yang baru. Loncat hal baru. Tadi ya, kalau kita bicara tentang improvement ya, improvement itu misalnya menjadi lebih cepat, 5% lebih cepat, 10% lebih murah. Nah, itu improvement ya. Ya, improvement. Kalau inovasi itu berubah ya. Yang dicari itu sebenarnya kita tertarik tuh kepada inovasi ya, bukan improvement. Ini contoh nih, ini dari videonya gaya Kawasaki ya. Jadi ini cerita tentang perusahaan untuk membuat ini es balok ya, es balok ya. Kalau kita mau minum harus pakai panas ya, pakai es supaya dingin. Nah,
Ini di inovasi ICE 1.0 nih, ice harvesting ini tahun 18 ribuan. Jadi kalau kita mau minum es pada zaman itu, minum air dengan es, air dingin gitu ya. Nah ini zaman tahun 1800-an itu kita hanya bisa melakukannya di winter karena kita mencari danau ya di sana. Ada danau yang airnya membeku kemudian dipotong-potong ya. Potong-potong gitu ya. Jadi ya berarti dia dipakainya untuk apa? Ya untuk pendingin segala macam. Tapi ini servisnya adalah kita ke danau musim dingin, potong-potong ya, potong-potong menjadi es terus dibawa ditransfer oleh kuda ya. Jadi yang dipikirkan dia kalau mereka tuh melakukan invention atau inovasi, pikiran mereka ya adalah kuda yang lebih gede, kuda yang lebih banyak atau kuda lebih gede ya, atau alat potongnya itu ya, saw-nya itu, gergaji esnya tuh lebih tipis, lebih kuat atau apa gitu ya. Nah itu tahun 18 ribuan ya, tapi berarti apa harus di winter, kalau nggak winter nggak bisa ya. Nah ICE 1.1, nah ini berubah nih tahun 1900-an dibuatlah gedung-gedung tempat pendinginan. Jadi itu dibuat kayak bak-bak gitu ya, yang diisi air kemudian didinginkan. Airnya itu ditaruh di situ dengan cara pakai tekniknya ya, tekniknya dibuat menjadi pendinginan di dalam bak-bak yang ukurannya gede gitu, di gudang. Nah sehingga tidak perlu nunggu sampai winter mau minum apa yang panas, minum Coca-Cola dingin. Nah itu bisa nggak nunggu sampai winter. Dapat juga lucu juga ya kalau kita minum dingin harus musim dingin ya. Padahal kalau minum dingin tuh pengennya pas musim panas ya. Atau kalau lagi hujan kita pengen makan bakso panas. Ya kan malah malas kalau hujan malah malas minum dingin ya. Nah itu ya. Jadi kita tidak perlu nunggu winter dan tidak perlu harus ngambil di danau yang jaraknya jauh ya. Jadi ini adalah kita mendinginkan ya, freeze water centrally ya. Terus dikirimkan lewat mobil-mobil gitu. ICE 1.0, nah ini lain lagi, dibuatlah adalah kulkas atau lemari es. Ditemukan lemari es. Tidak perlu lagi harus punya gudang yang gede-gede, setiap orang punya kulkas sendiri-sendiri, punya lemari es sendiri-sendiri. Jadi ini gitu. Jadi ini loncat ya dari satu sini ke sini, dari es 1.1 ke 1.0 ke 1.1 ke 1.2 ini meloncat. Yang pertama harus winter, harus dipotong, harus pakai kuda, itu ya harus jaraknya jauh. Yang ini bisa sentrali di dalam satu kota itu dibuatlah satu ya perusahaan yang melakukan perusahaan es itu ya. Potong-potong habis itu pakein mobil kirim kemana ya. Tapi setiap orang harus beli ke perusahaan es ini. Kalau ini nggak perlu, kita bisa buat es sendiri di rumah dengan kulkas. Nah lucunya apa? Lucunya perusahaan yang merajai ICE 1.0 ini yang tadinya motong-motong, dia bubar jalan ketika ada ICE 1.1. Dia tidak melakukan inovasi sehingga dia menjadi perusahaan yang merajai ya 1.1 gitu ya. Tapi bubar. Demikian pula nih perusahaan yang 1.1 tidak membuat kulkas ya, tidak membuat lemari es gitu ya. Jadi lucu ya, tidak ada perusahaan yang sukses dari fase sebelumnya ke fase selanjutnya nih. Karena yang dipikirkan itu adalah bukan inovasi ya, tapi improvement ya. Jadi ini yang pada inovasi itu ya kalau kita lihat tadi itu loncat gitu. Nah mereka ini kenapa? Karena mereka biasanya itu terjebak ya, stuck ya, macet di situ. They define themselves in terms of what they do, not the benefit they should provide. Jadi dia bilang kerjaan kami apa? Motong es gitu. Oh bukan itu sebetulnya, value-nya itu bukan motong es karena orang tuh pengen dapat esnya ya sebetulnya. Benefitnya adalah orang bisa dapat es kapan saja, di mana saja gitu ya, dengan harga yang murah tentunya. Ya, gitu. Jadi inilah contoh jumping the curve gitu ya. Gitu ya. Jadi prototyping. Nanti kita bahas yang lain-lainnya nih, yang ini tentang prototyping, don't worry be crafty apa lain-lainnya. Jadi kita bahas tentang itu juga nanti. Tolong ya berikan komentarnya itu apakah Anda pengen ini semua saya bahas dalam satu video gitu ya, atau dipotong-potong kayak tadi ya. Satu-satu dulu kita yang kali ini kita bahas jump the curve, nanti berikutnya yang lain-lain ya tentang inovasi. Ya, gitu ya. Ini juga udah kelamaan ya. Kalau itu kelamaan suka kadang-kadang jadi bosan gitu ya. Makanya saya nanya ini karena bosan, ini aja udah nyaris 15 menit gitu. Dan kopi saya sudah dingin ya. Bentar saya ngopi dulu. Coffee fuel the brain. Nah, inovasinya ini dari Mas Pujo, gelasnya seperti ini supaya aromanya tetap asik. Kita berhenti dulu ya. Sehat-sehat semuanya dulu ya. Selamat sore, malam,
pagi, siang, nontonnya kapan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.